Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fidas dimanapun Anda berada, orang tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang akan terjadi pasca corona. Tetapi kita harus berpikir tentang hal itu. Oke, baik, bahwa corona telah terjadi. Ribuan orang telah menjadi korban dalam peristiwa ini. Tetapi kita juga harus berpikir jangka panjang bahwa virus ini membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh warga di tiap-tiap negara, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah krusial bagi seluruh umat manusia karena ini menyangkut hak hidup banyak orang. Ekonomi itu identik dengan perputaran uang, identik dengan perputaran barang, identik dengan perputaran jasa. Sehingga yang terjadi adalah apa yang harus kita lakukan pasca corona. Nah, ini dia. Pasca corona kita harus berbuat apa, kita harus bertindak apa, dan kita harus berpikir bagaimana agar tetap bisa menstabilkan ekonomi. Nah, ekonomi itu identik dengan tenaga kerja, identik dengan sumber daya manusia yang mengolah sehingga sesuatu bisa menjadi bahan-bahan dan alat-alat ekonomi yang bisa ditransaksikan. Saudara-saudara, sahabat Fidas, di Indonesia ada satu program, ada satu undang-undang yang bisa kita jadikan rekomendasi yang sangat bagus untuk saat ini, karena virus corona ini membawa dampak yang luar biasa bagi tenaga kerja di Indonesia, yaitu ada yang diberhentikan, ada yang di PHK, dan ini semua membutuhkan kerja-kerja pikir yang sistematis sehingga mereka ini tetap bisa bekerja. Sahabat Fidas, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak yang luar biasa bagi pergerakan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kita peluang untuk bekerja. Dan sebenarnya apa yang membuat kita bekerja? Tentu kita membutuhkan ruang, kita membutuhkan wadah untuk bekerja. Nah, di sela-sela itu kita membutuhkan, negara kita membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sehingga kita bisa bekerja di tempat tersebut. Tetapi orang tidak akan semudah itu. Atau pertanyaan begini, ada tidak orang yang mau menanamkan modalnya yang cukup besar dengan aspek ketidakjelasan di tempat tersebut, misalnya di Indonesia? Orang akan berpikir, itu untuk apa saya menanamkan modal saya, masa depannya tidak jelas, pertumbuhan ekonominya tidak jelas. Nah, negara kita melalui Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peluang, memberikan perlindungan kepada para investor, para pemilik modal untuk datang ke Indonesia menanamkan modalnya, dan kita bisa direkrut, kita bisa mengajukan lowongan kerja ke tempat tersebut, ke perusahaan tersebut. Nah, walaupun sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak dikritik oleh mahasiswa, oleh para akademisi, oleh para aktivis, oleh para serikat kerja, tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, bahwa sebenarnya tenaga kerja lah yang paling dilindungi dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita diberikan peluang untuk bekerja. Bayangkan saudara-saudara, sahabat Fidas, universitas mewisuda ribuan orang di tiap-tiap semester, di tiap tahun bahkan. Lalu bagaimana cara kita agar bisa bekerja jika tidak ada investor, tidak ada orang yang memiliki modal kemudian ditanamkan di satu daerah, misalnya di Sulawesi Selatan, di kota Makassar ini? Bagaimana jika tidak ada itu? Bagaimana cara kita mencari kerja?
Orang yang bisa masuk ke jajaran TNI Polri kan hanya sebagian persen dari anak-anak muda kita, dari generasi milenial yang bisa terekrut masuk, yang diterima juga formasi CPNS di berbagai daerah kan tidak sebanyak yang kita pikirkan. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan ini berbahaya sekali karena usia produktif ini yang banyak tidak bekerja. Sehingga saya punya banyak pengalaman di lapangan betapa susahnya memasukkan lowongan kerja ke satu tempat ke tempat yang lain. Intinya hampir semua kita memiliki nasib yang sama, bagaimana menentukan, bagaimana mendesain masa depan kita, karena kita tidak punya pekerjaan. Kalau misalnya ada anak-anak muda generasi milenial yang mampu berkreasi, menciptakan e-commerce, pasar online, toko-toko online, yang membuka usaha-usaha, itu pun jumlahnya masih sangat terbatas, masih agak minim ketimbang anak-anak muda generasi milenial yang tidak bekerja. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir bahwa kita adalah buruh, ya memang kita buruh. Kita harus sadar bahwa pada saat kita bekerja, kita adalah buruh. Memposisikan buruh pada diri kita tidak bisa pungkiri. Karena secara simbolisme mutualisme, kita membutuhkan perusahaan tempat kita bekerja, kita digaji, uangnya kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perusahaan pun membutuhkan kita. Kita memberikan tenaga, jasa, pikiran kita pada perusahaan sehingga perusahaan pun dapat berkembang dengan baik, meningkat penjualannya. Itu yang kita pikirkan. Nah, sebenarnya tidak apa-apa kita menjadi buruh di awal-awal sebagai perintis. Tetapi yang harus dibangun adalah bagaimana setelah sekian 1, 2, 3 tahun kita menjadi buruh, kita dapat menjadi orang yang mandiri dari perusahaan tersebut, mendirikan usaha, mendirikan toko, mendirikan usaha-usaha apapun itu yang bisa memberikan kita profit, memberikan kita keuntungan. Nah, sahabat Fides, sehingga pikiran-pikiran kita sebenarnya harus dikonstruksi ulang bahwa perusahaan, para investor, para pemodal tidak selamanya akan menindas kita, tidak selamanya akan memberikan kita stigma bahwa kita adalah buruh, kita adalah orang yang membutuhkan pekerjaan. Tidak selamanya. Kalau memang kita punya pikiran untuk berkembang, ya tidak apa-apa. 1-2 tahun bekerja, kemudian setelah itu ya berkembang sendiri. Nah, saya kira itu. Tetapi kan tidak semua orang akan berpikir seperti itu. Nah, peluangnya sekarang adalah bagaimana para investor bisa masuk ke Indonesia dan menanamkan modalnya di Indonesia, dan kita bisa bekerja. Nah, dampak corona ini kan sebenarnya luar biasa. Banyak orang yang putus kerja, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dikeluarkan, banyak anak-anak muda yang sebenarnya potensial, tetapi di mana dia akan menuangkan seluruh pikiran-pikirannya itu, di mana dia akan memberikan dan mengkontribusikan tenaga-tenaganya, misalnya sebagai buruh angkut atau sebagai admin di perusahaan, di mana itu kalau bukan di perusahaan para investor. Nah, mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kita setidaknya banyak peluang-peluang untuk bekerja, investor bisa masuk, kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Sehingga sahabat-sahabat Fides, dari berangkat dari bekerja hal-hal yang sederhana sampai dipercaya di perusahaan, setelah itu alangkah baiknya jika kita mandiri berusaha sendiri. Bagaimana agar kita bisa membuka lowongan kerja kepada banyak orang sekitar kita, teman-teman dan orang banyak lah yang bisa kita berdayakan. Sekian dan terima kasih.